Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing satu saya, yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Haji Heri Sendriana MPD, dan kepada pembimbing dua saya, yaitu Ibu Siti Hotimah SPD MPD, yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Perkenalkan, nama saya Dita Syafitri dengan NIM 195109192 dari kelas A2 Pendidikan Matematika 2019, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan LKPD Materi Aritmatika Sosial menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan lab worksheet terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP kelas 7. Di sini pokok bahasan yang akan saya sampaikan yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun latar belakangnya, di sini peranan matematika. Matematika merupakan mata pembelajaran atau ilmu yang penting dalam dunia pendidikan, yang dimana peranan matematika sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan matematika juga dapat mengasah kemampuan berpikir kreatif, kritis, sistematis, dan menggunakan logika. Untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif siswa ini, diperlukannya soal-soal berpikir tingkat tinggi. Nah, berdasarkan hasil observasi saya lakukan, masih banyak guru-guru yang membuat LKPD dengan satu arah, yang menyebabkan siswa merasa bosan dan tidak mengerjakan LKPD-nya. Untuk solusinya, dengan menggunakan bahan ajar alternatif berupa LKPD berbantuan Levoxit, dengan menggunakan model pembelajaran yang dipilih yaitu menggunakan model pembelajaran problem based. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Yang pertama, proses pengembangan LKPD dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan Levoxit pada siswa SMP kelas 7. Yang kedua, kelayakan LKPD yang dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan Levoxit. Yang ketiga, efektivitas LKPD yang dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan Levoxit dilihat dari peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP kelas 7. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning berbantuan Levoxit pada siswa SMP kelas 7. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yaitu menggunakan R&D, yaitu Research and Development. Yang kedua, ada prosedur penelitian yang saya gunakan, yaitu seluruh tahapan penelitian yang mengacu kepada tahapan penelitian Brook and Gold. Subjek yang digunakan yaitu 45 orang siswa kelas 9 yang sudah mempelajari aritmatika sosial dan 35 orang siswa kelas 7 yang belum mempelajari aritmatika sosial. Yang keempat, lokasi penelitian saya yaitu SMP Negeri 16 Cimahi. Pengolahan data semua dari seluruh skripsi saya menggunakan Microsoft Excel. Yang kelima, pengolahan data yaitu menggunakan Microsoft Excel. Yang keenam yaitu instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu tes tulis, lembar validasi, lembar wawancara, angket tertutup. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada studi pendahuluan dan kepustakaan, rancangan dan draft produk, validasi produk satu, uji coba terbatas, revisi, uji coba luas, validasi 2 dan uji coba produk. Di sini ada hasil penelitian. Di sini kelayakan produk menurut ahli dapat dilihat berdasarkan hasil validasi satu dan validasi 2. Yang pertama ada ahli materi satu. Pada validasi ke-1 memberikan 85,75%, pada validasi kedua 95,75% dengan interpretasi valid. Yang kedua ahli materi 2 pada validasi ke-1 83,75%, pada validasi kedua 94,5%, interpretasi valid. Yang kedua ada ahli LKPD 1 dan ahli LKPD 2. Ahli LKPD 1 pada validasi ke-1 memberikan 84% dan validasi kedua memberikan 95,5% interpretasi valid. Dan yang terakhir ada ahli LKPD 2 pada validasi ke-1 memberikan 85,25%, pada validasi kedua memberikan 95% dan interpretasinya valid. Di sini juga ada kelayakan produk menurut praktisi dilihat dari hasil uji coba terbatas dan hasil uji coba luas. Yang pertama ada guru dengan hasil sebesar 88,75% interpretasi valid. Dan yang kedua, uji coba terbatas, hasilnya sebesar 78% dengan interpretasinya layak. Ketiga, uji coba luas, hasilnya 80,39, interpretasinya layak. Selanjutnya, di sini ada efektivitas produk yang dikembangkan. Hasil efektivitas produk dihitung berdasarkan hasil uji efektivitas yang berupa post-test yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa mendapatkan hasil sebesar 84,34% dengan interpretasi sangat kreatif.
Selanjutnya ada kendala yang dialami pada proses pengembangan. Yang pertama ada jaringan yang tidak stabil, durasi waktu yang tidak cukup, terdapat siswa yang belum bisa mengakses lab worksheet, ketersediaan fasilitas dan handphone untuk siswa. Pada saat pengisian, siswa harus berada pada halaman lab worksheet. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan produk LKPD yang telah terlaksana sesuai dengan langkah-langkah penelitian Book and Goal. Yang kedua, kelayakan produk LKPD dikatakan valid atau layak untuk digunakan pada uji coba proses pembelajaran menggunakan produk LKPD. Yang dimana uji penilaian ini menggunakan uji validator, uji kepraktisan, dan siswa. Ketiga, efektivitas produk LKPD dari hasil perhitungan uji keefektivitas produk LKPD ini mendapat persentase yang terdapat pada kriteria keefektifan sangat efektif. Dan yang terakhir ada kendala yang dialami peneliti pada saat proses pengembangan merupakan kendala yang sering ditemui, seperti kendala yang siswa kurang aktif, tidak semua siswa mengumpulkan, dan jaringan yang kurang stabil. Terima kasih, sekian pemaparan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.